Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam proses terjadinya fertilisasi maupun berikut mengenai perkembangannya ya. Kita mulai dari yang pertama. Pak Jula hanya akan membahas mengenai soal-soalnya. Mengenai teori silahkan kalian bisa pelajari tersendiri. Kita mulai dari yang nomor pertama. Soal HOTS di sini, perhatikan grafik perubahan ketebalan dinding uterus. Nah, kita lihat di sini ada proses ketebalan dinding uterus KLMNO sampai dengan ini. Nah, kita lihat 0 sampai dengan 28. Ini satuannya hari ya. Itu merupakan fase 1 kali menstruasi. Jadi ini dikatakan bahwa ini adalah fase menstruasi, 1 kali siklus. Ya, nah kita lihat di sini bahwa ketebalan uterus itu berada pada saat di tengah-tengah ini, di tengah-tengah fase siklusnya, atau pada saat di rentang antara 10 sampai dengan 25 lah, sekitaran seperti itu. Puncaknya di 14 ini. Nah, ini adalah fase-fase produktif atau fase-fase subur, dimana kalau misalkan ada sel telur dibuahi oleh sel sperma, dia akan berubah menjadi embrio. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi perempuan akan berhasil membuahi ovum pada waktu yang ditunjukkan oleh label nomor, tentunya adalah yang M. Jadi jawabannya M. Berikutnya, manusia termasuk organisme tripoblastik selomata, yaitu memiliki 3 lapisan embrionik dan rongga tubuh pada tahap organogenesis pada masa kehamilan. Sel-sel embrionik lapisan ektoderm akan berdiferensiasi membentuk, kayak Pak Jul sebutkan sekalian ya untuk masing-masing bagian ya. Untuk ektoderm ya, ektoderm itu adalah jaringan lapisan luar. Nah, kalau luar itu akan terdiferensiasi menjadi sel saraf, kemudian indera, kemudian kulit. Ya, tentu untuk jawaban yang kedua ini adalah yang A. Kemudian untuk yang lapisan bagian dalam atau endoderm, kalau endoderm itu karena kan lapisannya ada 3. Pertama ini ektoderm ya. Kemudian ini lapisan luar, kemudian endoderm. Endoderm itu lapisan dalam, itu akan berdiferensiasi menjadi saluran pencernaan atau saluran pernafasan. Kemudian kalau yang di bagian tengah-tengah ya, bagian lapisan mesoderm atau lapisan yang bagian tengah itu akan berdiferensiasi menjadi sistem rangka, saluran urinaria. Nah, itu mengenai pembagiannya. Jadi nomor 2 itu adalah sistem saraf. Kemudian yang nomor ketiga, perhatikan grafik yang terjadi selama siklus menstruasi pada perempuan. Nah, ini kita lihat di sini. Pernyataan yang didukung oleh bukti pada grafik adalah kita lihat ya, kekebalan uterus itu semakin ke atas ya. Seiring dengan perkembangan kenaikan progesteron itu akan menyebabkan kekebalan uterus. Ini kan dari kiri ke kanan itu kan nilai progesteronnya naik. Nah, itu akan semakin naik ketebalan uterusnya. Nah, berbeda dengan estrogen. Estrogen untuk di awal dia akan naik. Namun seketika dalam rentang waktu tertentu dia akan turun. Seperti itu. Jadi ini fasenya tetap masih fase menstruasi ya, 28 hari, sama seperti halnya ini ya, satu siklus itu 28 hari. Yang progesteron itu kecenderungannya naik selama fase subur. Seiring berjalannya waktu sampai dengan ini ya, usia 28 hari dia baru menunjukkan penurunan. Kalau estrogen dia naik kemudian dia turun. Nah, kita bisa membuat kesimpulan untuk yang nomor ketiga ini, manakah kesimpulan yang tepat? Kita evaluasi. Dinding uterus paling tebal pada saat ovulasi. Dinding uterus paling tebal
saat ovulasi. Ovulasi itu maksudnya saat proses lepasnya sel telur dari ovarium. Itu jelas salah ya. Kalau sesaat lepas dari sel telur itu adalah yang dekat dengan 0 hari ini. Oh, sorry, sebentar. Iya benar. Ini baru lepas dari sel telur ini. Awalannya ini. Nah ini kan belum tebal dia. Turun dulu baru dia naik. Seperti itu. Berarti pernyataan A salah. Kemudian pernyataan yang kedua sih, setiap estrogen naik maka dinding uterus selalu menebal. Estrogen naik itu dinding uterus selalu menebal. Itu belum tentu. Ya. Kemudian yang C. Dinding uterus menipis setelah 6 hari dari ovulasi. Dinding uterusnya menipis setelah uterusnya menipis setelah 6 hari dari ovulasi. Salah ya. Setelah 6 hari ini dinding uterus ini kan 7, 6. Nah, sebelum 6 hari itu menipisnya. Tapi kalau setelah 6 hari dia mulai naik lagi, mulai tebal lagi nih. Ya keterangannya. Dinding uterus menipis setelah 6 hari itu salah. Mestinya adalah dinding uterus akan naik atau akan menebal setelah 6 hari. Itu yang lebih tepat. Jadi pernyataan yang C itu juga salah. Peningkatan progesteron menyebabkan uterus menebal. Nah ini baru benar. Peningkatan progesteron, nah ini progesteronnya naik, dindingnya nebal. Nah itu pernyataan tersebut benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang keempat, perhatikan struktur organ reproduksi perempuan berikut. Suatu hari seorang perempuan berusia 10 tahun merasakan ada darah yang keluar dari organ reproduksinya. Orang tuanya menerangkan bahwa hal tersebut adalah peristiwa normal yang menandakan sudah masuk usia balik. Nah, balik ya. Darah yang keluar tersebut berasal dari struktur yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang namanya menstruasi itu adalah proses peluruhan dinding rahim. Karena ada sel telur yang tidak dibuahi. Nah, berarti kalau peluruhan dinding rahim itu mana? Kita tinggal cari bagian rahim. Kita cek ya, ini L itu merupakan ovarium, kemudian ini adalah saluran telur ya, K-nya itu. Nah, yang merupakan dinding rahim adalah yang M. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Berikutnya, yang nomor ke-5. Persalinan normal terjadi jika ibu melahirkan bayinya melalui vagina. Proses persalinan normal terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap kelahiran plasenta itu terjadi saat, nah kita bedakan dulu ya. Dalam persalinan normal itu terjadi 2 kelahiran. Jadi persalinan normal itu terjadi 2 kali ya kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran bayi. Yang kedua adalah kelahiran plasenta. Seperti itu. Nah, tahap kelahiran plasenta itu terjadi ketika bayi sudah lahir dan langsung diikuti dengan keluarnya plasenta dari dalam rahim. Jadi kalau bahasanya seperti itu ya, kelahiran plasenta itu terjadi ketika bayi sudah lahir. Jadi bayi lahir diikuti dengan keluarnya plasenta dari dalam rahim. Berarti kita sama saja mengatakan bahwa kelahiran segera setelah bayi lahir. Seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B.
Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Video selanjutnya akan Pak Jul sambung dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.